Halo semuanya, selamat datang kembali di Dapur Diary Tea. Hari ini kita akan bikin kue kering unik. Bahannya pakai energen dan Coco Crunch. Kita akan bikin pakai dua metode, satu pakai oven dan satunya pakai panci. Lalu kita akan bandingkan hasilnya. Penasaran kan gimana hasilnya? Masak sama-sama yuk! Bahan-bahannya 140 gram bulu pancake and cookies. Ini margarin yang sudah ada campuran butternya. Lalu energen rasa vanila. Kita pakai 1,5 saset atau sekitar 45 gram. Lalu 1 saset Coco Crunch yang ukuran 30 gram. 160 gram tepung terigu protein rendah, aku pakai kunci biru. Kita tambahkan 40 gram tepung maizena agar kue keringnya lebih renyah. 1 kuning telur yang ukuran sedang, 40 gram gula halus yang sudah diayak terlebih dahulu, dan 1/4 sendok teh vanila bubuk. Untuk hiasannya, kita pakai 100 gram coklat batangan, 1/4 sendok teh minyak masak, dan hiasan kue berbentuk hati. Pertama-tama, ayak dulu tepung terigu supaya lebih halus. Ayak juga tepung maizena. Lalu tambahkan vanila bubuk dan ayak kembali bersama tepung maizena. Sekarang kita siapkan Coco Crunch-nya. Kita gunting dulu bungkusnya, lalu keluarkan anginnya, supaya Coco Crunch-nya lebih mudah dihancurkan. Jika masih ada remahan-remahan besar, kita hancurkan lagi, tapi jangan terlalu halus karena untuk memberikan tekstur pada kue keringnya. Konsistensinya cukup seperti ini ya, jangan terlalu halus. Selanjutnya, siapkan 140 gram bulu pancake and cookies, bahkan 40 gram gula halus, lalu kocok dengan whisker hanya sampai lembut dan tercampur rata. Kalian bisa juga pakai mixer dengan kecepatan rendah. Jangan mengocok terlalu keras dan terlalu cepat, karena nanti kue keringnya akan keras dan bantat. Setelah lembut dan tercampur rata seperti ini, masukkan kuning telur, lalu kocok kembali hingga tercampur rata. Lalu masukkan tepung secara bertahap, sedikit demi sedikit. Lalu aduk perlahan dengan spatula dari arah kanan ke bawah lalu ke atas sampai tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, masukkan kembali tepung secara bertahap sedikit demi sedikit, lalu aduk kembali secara perlahan. Ulangi stepnya sampai tepungnya habis. Untuk mengaduknya, kalian bisa juga pakai mixer dengan kecepatan rendah. Selanjutnya, kita masukkan 1,5 saset energen vanila, lalu aduk lagi sampai rata. Lalu kita masukkan remahan Coco Crunch. Dan aduk sampai tercampur rata. Nah, nanti hasil adonannya seperti ini. Kita ambil sedikit adonan, kita pulung-pulung seperti ini. Jika adonan sudah bisa dipulung, maka adonan sudah kalis dan artinya siap dicetak. Karena kita akan membuat kue kering dengan dua cara, pakai oven dan pakai panci, jadi adonannya kita bagi dua. Lapisi adonan terlebih dahulu dengan menggunakan plastik, lalu kita gilas sampai ketebalannya 0,5 cm.
Siapkan saringan panci, lalu olesi dengan sedikit blue band. Kita cetak adonan dan kita susun di atas saringan panci. Kelihatan ya, adonannya masih ada tekstur Koko Crunch-nya. Nah, kita siapkan juga kue yang akan dipanggang dengan menggunakan oven. Jangan lupa loyangnya diolesi dengan sedikit blue band dulu. Untuk memanggang kue menggunakan panci, kita gunakan api yang sangat kecil. Lalu kita panaskan panci tanpa diberi air ya. Dan masukkan adonan, tutup dan panggang selama 40 menit. Untuk memanggang kue menggunakan oven, jangan lupa panaskan oven terlebih dahulu pada suhu 180 derajat selama 10 menit. Lalu panggang kuenya pada suhu 175 derajat selama 20-25 menit. Di tengah-tengah proses pemanggangan, jangan lupa balik posisi loyangnya supaya kuenya matang merata. Kita siapkan lagi pemanggangan kloter berikutnya sampai adonannya habis. Sebelum dipanggang, kuenya boleh diolesi dengan kuning telur agar hasil kue keringnya lebih cantik. Setelah 20-25 menit, keluarkan kue dari oven lalu dinginkan di suhu ruangan. Setelah 40 menit, keluarkan juga kue dari panci dan dinginkan di suhu ruangan. Ini hasil kue yang dipanggang dengan panci. Kuenya kelihatan cantik ya. Sekarang saatnya kita bandingkan. Sebelah kiri adalah hasil pemanggangan dengan panci dan sebelah kanan adalah hasil pemanggangan dengan oven. Kita ambil sampel masing-masing satu. Dari tampilan depannya, tidak bisa dibedakan kue yang dipanggang dengan menggunakan oven dan kue yang dipanggang dengan menggunakan panci. Keduanya terlihat sama persis. Hasil kuenya terlihat cantik. Dari tampilan belakang, warnanya kecoklatan seperti ini, baik yang dipanggang dengan menggunakan oven maupun yang dipanggang dengan menggunakan panci. Sekarang kita tes kerenyahannya. Ini hasil kue yang dipanggang dengan menggunakan oven. Kuenya renyah. Dan yang ini adalah hasil kue yang dipanggang dengan menggunakan panci. Renyahnya sama. Sekarang kita lanjut menghias kuenya. Nyalakan api yang paling kecil. Beri teflon sedikit air lalu panaskan, tapi jangan sampai mendidih. Lalu masukkan mangkok. Setelah mangkoknya panas, masukkan coklat batang yang sudah dipotong-potong terlebih dahulu. Biarkan meleleh. Aduk-aduk sampai semua coklat meleleh. Setelah semua coklat meleleh, tambahkan sedikit saja minyak masak, kurang lebih 1/4 sendok teh. Lalu aduk-aduk lagi hingga rata. Setelah kue kering dingin, sekarang saatnya kita menghias kue. Celupkan separuh bagian depan kue dengan coklat, lalu tambah hiasan berbentuk hati di atasnya. Oh ya, sekedar tips, saat mengeluarkan kue dari panci kukusan maupun dari oven, tidak perlu khawatir kalau kuenya masih agak lembek, karena sebenarnya proses pematangan kuenya masih berlangsung, walaupun kuenya sudah keluar dari oven ataupun dari panci. Dan kue keringnya baru matang sempurna dan mengeras setelah kuenya betul-betul dingin. Setelah coklatnya kita biarkan mengeras, ini hasil kue yang kita buat hari ini. Kuenya kelihatan cantik dan menarik.
Kalian harus cobain resep ini karena rasa kuenya enak, lezat, rasanya mewah. Kue ini cocok untuk hampers maupun sajian lebaran. Dari takaran bahan pada resep ini, aku berhasil membuat kue sebanyak 1 toples ukuran 500 gram. Dan masih ada lebihannya sedikit. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya.